Selamat siang semua. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan amortisasi. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Wirmi Eka Putra, SE MSI, dan Ibu Nyimas Dian Maisra, SE MS AK, dan teman-teman semua. Selamat menyaksikan videonya. Yang pertama, dasar perhitungan pajak merupakan elemen yang sangat penting dalam sistem perpajakan karena menjadi titik awal dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Pada dasarnya, dasar perhitungan pajak adalah nilai tertentu yang dijadikan sebagai acuan dalam menghitung jumlah pajak terutang dengan cara mengalihkan nilai tersebut dengan tarif pajak yang berlaku. Dalam konteks perpajakan di Indonesia, istilah yang sering digunakan adalah dasar pengenaan pajak atau DPP. DPP dapat berbeda-beda tergantung pada jenis pajaknya, sehingga pemahaman terhadap karakteristik masing-masing pajak sangat diperlukan agar perhitungan dapat dilakukan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pajak penghasilan atau PPh, dasar perhitungan pajak adalah penghasilan kena pajak atau PKP. PKP diperoleh dari penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh wajib pajak selama satu periode tertentu. Biasanya 1 tahun pajak yang kemudian dikurangi dengan biaya-biaya yang diperbolehkan menurut undang-undang, seperti biaya operasional, biaya penyusutan, dan biaya lainnya yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha atau pekerjaan. Selain itu, terdapat juga komponen penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yang berfungsi untuk mengurangi beban pajak wajib pajak orang pribadi sehingga hanya penghasilan di atas batas tertentu saja yang dikenakan pajak. Setelah PKP diperoleh, barulah diterapkan tarif pajak yang bersifat progresif, di mana semakin besar penghasilan, semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan. Hal ini mencerminkan prinsip kejadian dalam perpajakan. Lebih lanjut, dasar perhitungan pajak juga berkaitan erat dengan prinsip-prinsip perpajakan, seperti prinsip keadilan atau equity, kepastian hukum atau certainty, kemudahan administrasi atau simplicity, dan efisiensi. Prinsip keadilan menekankan bahwa beban pajak harus dibagi secara adil sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Prinsip kepastian hukum memastikan bahwa aturan mengenai dasar perhitungan pajak jelas dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Prinsip kemudahan administrasi bertujuan agar perhitungan pajak dapat dilakukan dengan mudah oleh wajib pajak maupun otoritas pajak. Sedangkan prinsip efisiensi menghendaki agar biaya pemungutan pajak tidak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Selanjutnya, depresiasi. Penyusutan atau depresiasi adalah metode akuntansi pajak untuk mengalokasikan biaya aset berwujud atau fisik selama masa umur manfaatnya. Penyusutan yang juga disebut sebagai depresiasi mewakili seberapa banyak nilai aset telah digunakan. Perhitungan tarif penyusutan akan berdampak terhadap laporan keuangan di dalam akuntansi serta pelaporan pajak sehingga nilai pajak dapat dihitung lebih efisiensi. Untuk menghitung penyusutan, wajib pajak dapat membuat kategori berdasarkan jenis kelompok harta berwujud, masa manfaat, serta tarif penyusutan. Dalam menghitung nilai penyusutan, terdapat 2 metode sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu yang pertama, dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut, atau metode garis lurus atau straight line method. Yang kedua, dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atau nilai sisa buku atau metode saldo menurun atau declining balance method. Untuk harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus, sedangkan harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun.
Dalam hal wajib pajak memilih menggunakan metode saldo menurun. Nilai sisa buku pada akhir masa harus disusutkan sekaligus sesuai dengan pembukuan wajib pajak. Alat-alat kecil atau small tools yang sama atau sejenis dapat disusutkan dalam satu golongan. Selanjutnya, amortisasi. Amortisasi atau pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lain termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan musibah atau goodwill yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortasi sekaligus dengan cara dilakukan secara taat asas. Amortisasi dimulai pada bulan dilakukan pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah atau goodwill yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortasi sekaligus dengan cara dilakukan secara taat asas. Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan. Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi. Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, muhibah atau goodwill, hak pengusaha watan, hak di bidang penambangan minyak dan gas bumi, dan hak pengusaha sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut. Yang terakhir, kesimpulan. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Pajak yang terutang itu baik PPN atau PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan pasal 4 ayat 2 sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Ada beberapa jenis dasar pengenaan pajak yang masing-masing terdiri dari bermacam-macam dasar untuk menghitung pajak terutang ini. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.